Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay friends, I'm glad to see you again. Today, Sir Nusradin would like to discuss still about how to increase your word power. Oke, this is part 3. Oke teman-teman, hari ini Sir Nusradin ingin mendiskusikan atau menjelaskan juga tentang how to increase your word power. Bagaimana untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris teman-teman. Oke. Nah, today this is about confused and misused words. Jadi hari ini tentang kata-kata yang membuat teman-teman bingung dan misuse dan salah menggunakannya. Salah menggunakannya dalam tulisan atau dalam percakapan, because you know that the spelling is almost the same. Karena spellingnya itu ada mirip-mirip teman-teman Jadi ini kata-kata berikut ini teman-teman. Oke, ini sering sekali membuat students atau para pelajar bahasa Inggris itu bingung karena dia mirip-mirip teman-teman So this is about confused and misused words. So let's get started mari kita mulai. Number one is adopt. Coba everyone coba perhatikan dulu ini tentang pronunciation-nya dulu teman-teman Jadi Sir Nusradin akan ucapkan pronunciation-nya satu demi satu tolong diperhatikan teman-teman. Oke, number one adopt adopt. Jadi tekanannya tuh di suku yang terakhir teman-teman the last syllable. Jadi adopt itu yang pertama. Yang kedua adapt adopt yang pertama, yang kedua adapt. Oke, yang ketiga adapt. Oke teman-teman. Oke, terus yang berikutnya adopted. Ini sebagai adjektif dia. Adoptive, ini juga sebagai adjektif. Terus ada lagi adoptee. Jadi ini tekanannya yang paling akhir, di awal dan yang di paling akhir. Adoptee, adoptee. Terus ini foster, teman-teman. Oke, itu tentang pronunciation-nya. Oke teman-teman, let me repeat Oke, Sir Nusradin akan ulangi. Yang pertama adopt, and the second adapt, and the third adapt. Oke, terus adopted, adoptive, adoptee. Oke, terus foster, foster. Oke teman-teman, itu tentang pronunciation-nya. Oke, sekarang masalah artinya teman-teman the meaning. Oke, number one adopt. Ini adalah sebagai verb sebagai kata kerja. Adopt, for example, if you have no child, if you have no children, and then you can adopt someone, a baby maybe, a child. Okay, you can adopt legally. Nah, jadi di sini to adopt di sini artinya mengangkat seorang anak, mengangkat seorang anak secara legal teman-teman secara legal. Jadi secara legal ada ininya, ada notarisnya nanti, ada dokumentasinya secara legal, teman-teman. Terus apa hak-haknya, hak orang tua, hak anak kalau misalnya orang tuanya meninggal, untuk anak angkat tadi gimana apa aja haknya nanti. Nah, that's secara legal, itu to adopt. Okay? So you can adopt a child, contoh kalimatnya. They have adopted a baby girl. Mereka telah mengadopsi seorang bayi perempuan. That is number one. And number two, adapt. To adapt, ini verb teman-teman, kata kerja, adapt. To adapt mean to
to change, ya, to change something, to make it suitable, ya, for a purpose, for your purpose. Nah, jadi merubah sesuatu, ya, untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, ya, ya, to change something, ya, in order, ya, to fit as you need it. Ya, jadi untuk menyesuaikan apa yang Anda butuhkan, misalnya, ya. Misalnya, the play had been adapted for children. The play had been adapted for children. Jadi maksudnya the play, drama itu telah diadaptasi, ya, bahasa, in bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia kita bilang diadaptasikan, disesuaikan, dirubah supaya sesuai, ya. Jadi the play had been adapted, jadi drama itu telah diadaptasi atau dirubah untuk anak-anak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi untuk pertunjukan untuk anak-anak. Oke, teman-teman? That is number 2, ya. Adapt. Oke. And then adapt. Ya, perhatikan di sini, spellingnya nih setelah D, after D, this is E. Ya, huruf I. Ya. I itu bahasa Indonesianya E, ya, bahasa Inggrisnya I, ya. Adapt. Nah, adapt means that you are skillful. If I say you are adept at something, it means that you are skilled. You are skillful. Ya, jadi mengatakan bahwa seseorang tuh pintar atau jago di dalam sesuatu bidang, gitu. Itu adept. Dia mahir, ya, mahir di suatu bidang, itu adept. Ya, dia pakai prepositionnya itu adalah at. Jadi adept at, ya. So ini adalah adjective, bukan verb, ya, teman-teman, adjective. Example, coba kita perhatikan di sini, ya. He's adept at making people feel at ease. Nah, jadi dia adept, mahir, ya, dalam, ya, membuat orang, making people, membuat orang merasa nyaman. Jadi dia itu pintar atau dia mahir membuat orang merasa nyaman, gitu, ya. Nah, bagaimana dia caranya itu? Dia pintar. Nah, jadi adept, he's adept at making people feel at ease. Nah, itu teman-teman, ya. Itu adept, adjective. Oke, next, ya, teman, ya, adopted, ya, adopted, ya, di sini sebagai adjective, ya, adopted, ya, pakai ed, teman-teman, ujungnya, dia berfungsi sebagai adjective. So, if you have adopted a child, ya, jadi kalau teman-teman sudah mengadopsi seorang anak, if you have adopted a child, and then this child, jadi anak ini kita sebut sebagai adopted child. Nah, jadi itu berarti apa? Anak angkat. Jadi kita bilang adopted child itu adalah anak angkat, ya. Nah, teman-teman, misalnya, ya, di sini contoh kalimatnya, teman-teman. Henny is Mr. John's adopted child. Nah, ya, jadi si Henny adalah anak angkatnya Mr. John. Ya, Henny is Mr. John's adopted child, and Mr. John is Henny's adopted father. Nah, jadi kalau ini sebagai anak angkat, kalau adoptif itu untuk mengatakan orang tua angkat. Jadi kalau kita mau bilang orang tua angkat itu adoptive parents. Kalau kita mau mengatakan ayah angkat, ya, adoptive father. Kalau kita mau mengatakan ibu angkat, apa, teman-teman? Adoptive mother. Nah, begitu. Jadi bukan adoptif, bukan adopted, ya. Adopted ini untuk anaknya. Nah, ya. Jadi sini contohnya, Mr. John is Henny's adoptive father. Jadi Mr. John ini adalah ayah angkatnya dari si Henny. Oke? Is it clear?
Yeah, I think so. Yeah, I believe it is. Okay. And then berikutnya teman-teman, ya, adoptee. Ya, cara bacanya adoptee. Tekanannya di akhir, teman. Adoptee. Jadi adoptee adalah, ya, someone that you have adopted. Seseorang yang telah Anda angkat jadi anak. Someone atau a child that you have adopted. So you call it, ya, adoptee. Ya, jadi ya anak angkat itu kita panggil adoptee. Dia sebagai noun, ya teman-teman, perhatikan sini, sebagai noun, kata benda, ya. Contohnya teman-teman, they have, ya, coba perhatikan teman-teman, they have two adoptees, 8, 3, and 5. Mereka memiliki dua anak angkat. Mereka memiliki dua anak angkat. They have two adoptees, ya, 8, 3, and 5. Mereka memiliki dua anak angkat yang berusia 3 tahun dan 5 tahun. Nah, ya, jadi adoptee ini adalah noun, ya, kata benda, teman-teman. Oke. And then foster. Nah, foster, ya, teman-teman, foster dia bisa sebagai verb, ya, can be as a verb, bisa sebagai verb, kata kerja, and also can be as adjective. Ya, dia bisa juga sebagai adjective, teman-teman, ya. Nah, example, contohnya teman-teman, ya. Would you consider fostering a child? Nah, di sini teman-teman, ya, sebagai verb, ya, sebagai verb yang telah mendapatkan akhiran suffix ing, ya. Would you consider fostering a child? Ya, apakah kamu, ya, apakah kamu mempertimbangkan? Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk mengasuh, ya, seorang anak, mengasuh. Jadi to foster ini artinya mengasuh, ya. Jadi beda teman-teman, kalau to adopt itu mengangkat anak, ya teman-teman, secara legal. Ya. Tetapi kalau foster a child itu mengasuh. Ya, mengasuh anak itu mungkin untuk sementara, untuk waktu yang terbatas, ya. Tidak ada secara legal, formalnya nggak ada, teman, ya. Tidak secara legal. Tapi bukan juga ilegal, teman-teman, ya. Bukan juga ilegal. Itu sah-sah saja, teman-teman, kalau misalnya, ya, gitu, berdasarkan, ya, based on your love. You love someone, you take, ya, pity on him or on her. Jadi teman-teman merasa kasihan dengan seseorang itu, ya, karena mungkin orang tuanya nggak mampu, mungkin orang tuanya masih ada tapi nggak mampu. Anda bisa jadi orang tua asuh, ya. Example, you support for their education, ya. Anda membantu, mensupport tentang pendidikannya, ya. Example, sebagai contoh, ya. Itu jadi orangnya tidak harus dibawa ke rumah, bisa aja dia tetap saja, ya, bersama, ya, still with, ya, his or her own parents, but you support, you become a foster father atau foster parents. Jadi kalau orang tua asuh itu bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Foster, ya, foster parents, ya. Nah, itu foster parents, orang tua asuh. Tapi kalau adoptive parent, adoptive parents, nah, ya, ini kita gunakan yang ini, ya, adoptive parents. Ini adalah orang tua angkat. Kalau foster parents ini adalah orang tua asuh. Gitu, teman-teman, ya, itu bedanya, ya. Nah, jadi beda antara foster dan adopt and foster. Kalau ini mengangkat, ya, mengangkat anak secara legal. Kalau ini foster sekedar untuk asuh, ya, menjadi orang tua asuh, ya, foster parents. Oke? Is it clear? Ya. Oke. Jadi ya, that is, ya. Jadi itu semua, teman-teman. Ya.
One more tentang adopt. Ya, adopt. Adopt ini tadi kan artinya mengangkat seorang anak ya. Tapi adopt, oke teman-teman, bisa juga artinya you accept something, ya, you accept something and begin to use it. Ya, jadi kita menerima sesuatu dan mulai untuk menggunakannya. Itu juga artinya itu adopt. Ya teman-teman, misalnya our company will adopt the new marketing strategy suggested atau recommended by the consultant. Oke teman-teman, our company will adopt Senusra dinulangi, our company will adopt the new marketing strategy, the new marketing strategy, recommended by the consultant. Nah, jadi apa artinya teman? Jadi perusahaan kami akan menerima dan memakai atau maksudnya menerapkan strategi marketing yang baru yang direkomendasikan oleh para konsultan. Nah, jadi adopt ini bisa juga artinya menerima untuk menggunakan sesuatu yang baru ya. Itu contohnya teman-teman. Itu arti dari adopt. Kata adopt bisa juga dipakai untuk mengadopsi hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan lainnya yang berada di pusat-pusat penyelamatan hewan. Contoh, she lives in 3-bedroom home with 5 dogs she adopted from an animal shelter. Dia tinggal di rumah yang memiliki 3 kamar tidur dengan 5 ekor anjing yang dia ambil dari rumah penampungan hewan. Okay, friends. I believe that from this video you have learned something new. Okay? Jadi teman-teman sudah belajar sesuatu yang baru. Ya, ada berapa di sini kosakata? Ada adopt, ada adapt, ada adapt, ada adopted, ada adoptive, ada adoptee, ada foster. Okay, I believe you have learned something new today. I believe you have improved your English. Okay, I think that's all, friends. If you have some question or some comment, don't forget to write down on the comment column. Ya, jadi teman-teman kalau ada komen, ada pertanyaan, jangan lupa teman-teman cantumkan atau tanyakan di kolom komen. Okay, I think that's all. Those who haven't subscribed, bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe. Please subscribe. You will get new videos from Sir Nusradin. Okay, I think that's all. See you in the next video.